Halo, kembali bersama aku Yudis. Hari ini aku akan ngobrolin tentang cara mencari teman ya. Cara mencari teman, aku tuh belajar dari Maverick de Mastroidir. Itu adalah panutanku. Dia bilang gini, misalnya kalian mau cari teman, carilah teman penjual parfum, karena kalian akan ikut harum. Bila kalian berteman dengan orang pemungut sampah, kalian ikut bau. Bukan berarti kita nggak boleh teman sama orang miskin gitu. Maksudnya gini, misalnya kamu berteman dengan orang pintar, otomatis kamu diajak ke tujuannya gitu. Kalau misalnya gitu. Kalau misalnya kamu punya teman yang sering melakukan hal buruk, kamu akan ikut ke hal buruknya itu. Nah, di situ aku mengambil kesimpulan bahwa pertemanan itu sangat penting. Karena jujur aja, kita itu lebih sering bertemu teman daripada kita bertemu keluarga pada saat sebelum pandemi. Nah, makanya saat pandemi gini, aku sering bertemu keluarga dan keluarga aku sekarang aku anggap teman. Dan di keluarga itu alhamdulillah pergaulanku jadi bagus ya, karena teman-temanku adalah mama, kakak Rana, ade Sophia, ade Nora. Jadi aku yang ngatur pergaulan. Nah, di sini juga dari sisi kita sendiri, kita juga nggak harus berteman sama orang yang pintar atau yang segala macamnya. Kita juga bisa berteman sama orang-orang yang maksudnya mereka buruk gitu. Tetapi kita hanya berteman, tapi kita mengajaknya untuk ke keberhasilan gitu. Kita mengubah orang. Mungkin kita bisa, mungkin juga tidak. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu kita melihatkan diri kita bahwa kita bisa dan berhasil. Nah, dia berubah. Kenapa aku tetap kayak gini gitu kan? Sedangkan kita juga masih harus menanjak naik untuk mencapai tujuan kita. Nah, di situ aku menganggap kayaknya kayak aduh, selama aku hidup 18 tahun, alhamdulillah teman-temanku pada baik gitu. Nah, di situ aku kayak mikir kayaknya alhamdulillah lah aku kayak di sini di komplek gitu, ketemu teman-teman SMP juga baik, teman SMA juga baik. Saat kuliah aku belum punya temen karena teman dekat sih, kalau teman kelas ada, cuman teman dekatku belum ada karena aku lebih suka ngobrol langsung daripada aku ngechat, hai siapa namamu, kamu hobinya apa, kayak wah apa sih gitu. Makanya aku menunggu lama sekali nih pandemik, belum lagi ada demo dan lain-lain, itu bikin resah. Gila kalian, aduh kenapa kalian harus demo? Udahlah, kalau RUU tuh kalau disahkan ya udah disahkan aja, kalian bisa apa, cuman bisa demo gitu kan. Ini di perfeksiku ya, perfect. Di pikiranku kayak ya udahlah, mau gimana nih, negara-negara hukum, negara gimana juga yang bisa, yang punya wewenang untuk mengesahkan dan menunda itu kan presiden juga, itu kan pemimpin kita ya. Mau gimana, mau di demo gimana, presiden sudah setuju ya udahlah gitu kan. Kalian juga harus berpikir ke depannya. Misalnya kalian nggak baca RUU-nya lengkap, ya ngapain demo gitu. Ya udahlah, serahkan aja. Kalau misalnya itu tidak baik, ya udah kita serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat ya. Aku juga tahu sih Dewan Perwakilan Rakyatnya itu adalah, oke, kita tidak usah sebut, kita diam saja. Aku jujur, Dewan Perwakilan Rakyat itu aku bertanya-tanya, kerjanya itu apa? Kalian berpikir juga gitu nggak sih? Dewan Perwakilan Rakyat, kerjanya apa sih? Kita ulik sebentar. Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih secara pilkada. Beda. Pilkada itu kan pemilihan kepala daerah. Itu melalui kayak mufakat gitu kan. Kita mengambil suara terbanyak dan kita akan memilih sesuatu orang untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan gitu. Dan akan diselesaikan bilangnya. Tapi kita nggak bisa kayak gitu. Kita tidak bisa beranggapan kayaknya diselesaikan deh sama Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah kalian pernah melihat Dewan Perwakilan Rakyat kerja? Saya bukan menyalahkan DPR ya, saya bukan menyalahkan Dewan Perwakilannya ya. Saya bingung, saya sangat-sangat bingung bagaimana sih cara kerja mereka. Saya mungkin mengkritik ya, saya berpendapat. Kan ini kita freedom of speech ya. Saya juga banyak sekali dengar kayak saya nonton berita, saya mengulik, saya membaca, itu semua kayak ya, negara kita kalau misalnya orang yang tidak jujur dan mendukung orang-orang yang salah, itu bakalan ngestak di sini-sini aja. Kita mau bagaimanapun, mau sehebat apapun orang-orangnya, tapi kita mendukung orang yang salah dan kita dibayar untuk mendukung orang yang salah karena kita membutuhkan uangnya, itu kayak shut the fuck up lah, gila gitu. Kalian pasti juga mikir kayak
kenapa kita gini-gini aja gitu? Kenapa yang maju cuma di Jakarta, aku di Kalimantan? Apa? Kita cuma dapat apa di Kalimantan? Lampu jalan aja masih rusak, jalanan aja masih bolong-bolong, truk-truk aja masih lewat di bawah jam 9. Gila lu, truk-truk gede itu, truk-truk gandeng yang ban-bannya sampai serumah gitu. Itu lewat di simpang 4, aku lagi pengen beli kebab, pengen potong rambut, dia lewat. Ini aku bawa motor nih. Itu bannya tuh seginiku tuh aku lagi duduk, gila nih ngapain lewat jam-jam segini, gila itu nggak menaati peraturan gitu kan. Belum lagi kayak lampu-lampu di kota itu kan masih banyak yang mati, lampu merah pun mati, lampu merah pun mati, siapa yang ngatur gitu loh. Bukan, coba kita tuh kayak negara-negara lain, nah kan kita jadinya membandingkan negara-negara lain. Nah di situ aku tuh kayak berpikir bahwa kita negara Indonesia, cobalah untuk bekerja sama untuk menjadi negara maju dulu supaya kita bisa dipandang oleh negara lain. Oh, ini Indonesia is a good country. Okay, well, I want to visit gitu loh. Kita juga bisa membangun ekonomi kita itu dari pariwisata. Kan pariwisata kita juga banyak. Nah, di situ maksudku kita kembangkan. Maksudnya kenapa pariwisatanya tuh hanya di sana gitu. Kita tidak bisa mengembangkan pariwisata di semua daerah, atau enggak ekonomi daerah semuanya itu harusnya rata gitu kan. Tapi kenapa kita tidak bisa? Well, kalian kalau berpikir kayak gitu juga kita sama ya. Bagaimana kita bisa menyeratakan satu ekonomi bagaimana kita meratakan ekonomi di semua wilayah itu sama, mencetak, membikin sama. Bagaimana kita caranya gitu. Nah, jadi aku bikin video ini juga mungkin kalian ada yang sepemikiran sama aku gitu. Soal pandemik juga itu kayak nggak selesai-selesai karena apa? Aku juga baca, aku dengar, dan aku bukan meneliti sih. Aku kayak berpikir ya kayak kata-kata orang-orang yang COVID itu bisa dideteksi secepat itu dan gini. Donald Trump aja kena positif dan sudah sembuh dan secepat itu gitu kan. Kenapa di Indonesia tuh makin lama? Maksudnya kenapa di Indonesia itu lama gitu? Padahal kan kita sudah di rumah aja, atau orang-orang yang lain pada keluar juga nggak tahu kan. Maksudnya gini, kita udah yang di rumah aja itu kesel banget gitu kan. Kita yang udah karantina mandiri gitu, kita nggak kena macam-macam, kita udah sabar. Tahu-taunya kita lihat di luar sana kayak what the fuck, what are you doing man gitu loh. Kita ini udah capek di rumah aja lah, kalian malah keluar. Tapi juga nggak salah sih mereka keluar karena jenuh gitu. Aku tahu. Tapi kalau kayak gini terus kita mau jadi apa, gila. Aku baru kuliah dan kuliah di rumah aja tuh kayak bangun tidur cuma nge-zoom, bangun tidur nge-zoom, selesai zoom di rumah juga. What the fuck are you doing you this gitu. Nah, di sini aku mau menyampaikan pendapatku. Mungkin kalian setuju dan mungkin juga kalian enggak. Dan ini 8 menit aku cuma ngobrol sendiri dan ini capek sekali ya. Mungkin nanti aku ngundang siapa gitu. Dan nanti aku bakal upload nggak tahu kapan. Dan terima kasih banyak udah mendengarkannya. Jangan lupa subscribe, mungkin kalian bisa bagiin juga. Ini pemikiran gue aja, mungkin kalian bisa bersuara juga. Ya, kalian kalau bisa bersuara, mungkin kalau di depan DPR nggak bakal didengar. Sosial media banyak. Mungkin kalian bisa kasih ini ke grup-grup keluarga kalian yang gimana gitu. Ya, pokoknya kalian untuk ya, aku juga belum sukses, belum berhasil untuk mencapai tujuanku. Insya Allah bisa lah. Belum ya. Aku karena baru naik ke fase kuliah. Jadi kita harus bersama-sama berjuang. Oke. Untuk terakhir, kita jangan pernah nyerah ya. Keberhasilan ada di mata kita harus berusaha. Oke, sampai bertemu di titik puncak keberhasilan teman-teman. Pesanku jangan pernah ngeluh ya. Kalian berpikir kalian kuliah harus bisa bayar uang UKT pakai uang kalian sendiri. Dan makanya aku mau buat video ini supaya aku bisa bayar uang UKT dengan duitku sendiri lewat video ini dan lewat video-video lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan lebih dari 9 menit. Gila, aku ngomong terus. Terima kasih dan WhatsApp dah.